bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Maka menurut Ibnu Katsir seperti itu. Pada baik kayak mau sing Ali bin Abi Thalib dewek wis biasa pahit ngrasakna manis ngrasakna maksiat. Sing kudune nek wis berbuat sesuatu yang baik kudune ngrasakna apa? Pahit. Mulane nek ngaji aja ngantuk. Wah, bener tegal-tegal ngrasakna pahit jadi sejam kok. Iya kan ya? Bayangkan coba bayangin. Apakah kemudian bisa dikatakan orang yang bertobat bersungguh-sungguh dilaksanakan kebaikan jika kemudian kita masih seperti itu? Coba padahal hanya terhitung 1 jam. Bayangkan jenengan dulu tatkala dulu kita nonton wayang, tatkala kemudian kita main QQ, tatkala kemudian kita nang kelutukan atau yang lain-lain bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Nah siki begitu dia berbuat kebaikan 1 jam ngantuknya setengah jam. Adil tidak menurut Anda? Iya enggak? Anak mending sing assalamualaikum langsung plek engkau tangine terus tutup salam. Coba malaikat yang deleng astagfirullah kebong. Itu kan maksudnya. Kemudian berikutnya, sekarang pembahasan taubat nasuha. Panjenengan kan sering mendengar ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu illallah taubatan nasuha. Terus sampean ditakoni, taubat nasuha siapa? Panjenengan, ya sing temenan aku kayak gitu ya. Atau mungkin sesuai dengan terjemahan Indonesia. Taubat nasuha berarti taubat yang semurni-murninya. Karena memang kalau menurut terjemahan Indonesia diartikan seringnya yaitu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala wahai sekalian orang yang beriman dengan taubat nasuha. Maksudnya adalah taubat semurni-murninya. Cuma menurut ulama ini ada pembahasan tersendiri terhadap permasalahan yaitu taubat nasuha. Yang pertama, taubat nasuha minal lugha. Siki nek taubat nasuha menurut bahasa. Keneng jenengan lihat kalimat nasuha, nun, sod, terus wawu, ha. Digabung jadi nasuh. Ya, nasuh. Nah, kemudian asal katanya atau kemudian fi'il madinya nasoha. Kemudian yang sohu, nanti kemudian nasihah, nanti kemudian nasuha, nanti kemudian menjadi nashan dan yang lain-lain. Mulanya melbu bahasa Indonesia nasihat. Mulanya anak nang kalimat bahasa hadis dinu ad-dinu nasihah. Agama ini adalah nasihat. Berarti diartikan seperti itu, jadi artinya seperti bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasihat. Sementara kalau menurut yaitu Ibnu Katsir sing jenenge taubat nasuha, kalau menurut lugha, jadi menurut bahasa artinya kemudian nasuha ini adalah murni atau bersih tidak bercampur dengan sesuatu. Ini secara bahasa Arab arti nasuha adalah murni tidak bercampur dengan sesuatu atau bersih tidak bercampur dengan sesuatu. Mulanya nek nang terjemahan diartikna semurni-murninya karena memang sesuai dengan bahasa Arab. Nasuha itu adalah artinya menurut bahasa murni sebersih-bersihnya tidak bercampur dengan sesuatu. Ini menurut bahasa. Sementara kalau menurut menurut Ibnu Katsir, taubat nasuha adalah taubatun shadiqatun, taubat yang benar. Berarti menunjukkan anak taubat sing ora bener. Kan ya? Karena kalimatnya taubatun shadiqatun itu taubat yang benar. Jazimatun dan juga yang mantap atau yang bertekad bulat. Jazimah seakan-akan harga mati. Sampai nek tobat berarti harga mati. Artinya jangan sampai kemudian kembali ke jalan yang dulu sekalipun harus nyawa hilang.
Mulane wong tobat ya kudune tekan mati. Kalimatnya mulane nang Ibnu Katsir, taubatun shadiqatun jazimatun. Kalimatnya tobat yang benar bertekad bulat sampai mati. Jazimah. Lantas kemudian maka tanhuma maqblaha, itu nanti akan menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa yang telah dulu atau yang telah lalu, minasyai'at, dari segala keburukan-keburukan, atau dari segala hal yang sifatnya kemudian rendah, dan dengan segala kehinaan-kehinaan. Kini menurut Ibnu Katsir, tobat nasuha adalah tobat yang benar, tobat yang bertekad kuat untuk meninggalkan dosa selama-lamanya, untuk menuju kepada Allah dengan berazam kuat di dalam hatinya. Untuk tujuannya adalah menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan yang telah lalu, menghapuskan segala apa saja yang sifatnya kemudian mengotori jiwa, dengan segala kehinaan-kehinaan, perbuatan-perbuatan dosa. Kini menurut kemudian penerjemahan dari Ibnu Katsir. Suatu saat dengan kemudian membaca ayat surat At-Tahrim yang berkata, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai sekalian orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha. Maka menurut Ibnu Katsir seperti itu. Pada baik kayak mau sing Ali bin Abi Thalib, dewek wis biasa pahit ngrasakna manis, ngrasakna maksiat. Sing kudune nek wis berbuat sesuatu yang baik kudune ngrasakna apa? Pahit. Mulane nek ngaji aja ngantuk. Wah, bener tegal-tegal ngrasakna pahit ya jadi sejam kok. Iya kan ya? Bayangkan coba bayangkan. Apakah kemudian bisa dikatakan orang yang bertobat bersungguh-sungguh dilaksanakan kebaikan jika kemudian kita masih seperti itu? Coba? Padahal hanya terhitung 1 jam. Bayangkan jenengan dulu. Tatkala dulu kita nonton wayang, tatkala kemudian kita main QQ, tatkala kemudian kita nang kelutukan atau yang lain-lain, bisa 3 jam, 4 jam, 5 jam. Nah siki, begitu dia berbuat kebaikan 1 jam, ngantuknya setengah jam. Adil tidak menurut Anda? Ya enggak? Anak mending sing assalamualaikum langsung plek engkau tangine terus tutup salam. Coba malaikat yang geleng astagfirullah kebong. Jadi kan maksudnya. Dan berikutnya kembali ke sini. Kemudian yang kedua, yaitu adalah menurut Ibnu Qayyim. Tobat nasuha menurut Ibnu Qayyim adalah kalimat an-nushu atau nasoha atau nasuha kemudian masuk ke kategori taubat nasuha. Ini maksudnya adalah taubatun wal ibadah. Taubat yang harus literaturnya juga beribadah. Artinya orang mungkin sing jenenge aku tobat lah siki, tapi ora ibadah. Orang mungkin sing jenenge wong tobat mesti kudu ibadah. Sampeyan berarti kudu hati-hati nek wong ngomong kae siki wis tobat ya. Belum tahu wis ibadah urung. Nek dheweke wis tobat dalam satu hal, tapi belum ibadah, kudu wong bertobat. Dheweke wis mareni QQ, dheweke wis mareni kemudian minum tapi urung ibadah, belum dikatakan orang yang bertobat. Itu maksudnya. Kini menurut Ibnu Qayyim, kenapa? Sing ketone tobat, wong ngomongnya juga dheweke tobat, ning jebulane menurut Islam durung tobat. Dheweke wis ora minum, dheweke wis ora kemudian main QQ, wis leren kabeh, tapi orang ibadah. Ya boleh buat. Ini belum dikatakan orang yang bertobat kepada Allah. Mulai gue. Lantas kemudian, karena yang namanya bertobat adalah dia beribadah, lantas kemudian berusaha untuk membersihkan dari segala tiap-tiap segala aib, tiap-tiap segala sesuatu yang menjadi kurang, tiap-tiap segala sesuatu yang bersifat yaitu kerusakan-kerusakan, dan lantas kemudian dia menghentikannya dalam aspek untuk mewujudkan kesempurnaan dalam semua sisi kehidupan manusia untuk menjadi seorang muslim, untuk menjadi orang yang beriman yang kembali menuju kepada Allah. Tujuannya kan membalik menga Allah Subhanahu wa taala, dia menjadi levelnya muslim dan mukmin yang bersih dari segala dosa. Mulane diomongna sing wong tobat kadang-kadang dheweke belum
tobat karena dheweke belum ibadah, belum membersihkan dari segala hal yang sifatnya dosa, sifatnya itu berkaitan dengan masalah agama spesifik terhadap permasalahan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Anak mending dari kayak tobat sholat tapi isi minum, ya pada belebo juga. Ya benar-benar loh, jika tobat dari kayak semua masjid, tapi ya isi coklatnya minum, ya pada belebo tobat, sih tobat meninggalkan semuanya, ganti dunianya. Itu nih, kan lucu-lucu ini zaman segi ya. Ya zaman segi banyak yang kadang-kadang itu keliru di dalam memahami sesuatu. Dan berikutnya, ini kalau menurut Ibnu Qayyim. Sementara menurut satu lagi ini, main ngesut kepenak mulai ngeri. Menurut penulis kitab Umdatul Qari, dia berkata, wa aslu nasihah, kalimat nasihah diambil dari kalimat nasoha ar-rajulu saubahu idza khatahu bimingsoh. Kalimat yaitu nasihat itu diambil dari kalimat seorang laki-laki yang menjahit pakaiannya. Tatkala kemudian pakaiannya itu terkoyak atau kemudian sobek dengan jarum. Karena kalimat yang nasihat artinya jadi menyulam atau kemudian menambal atau artinya kemudian menjahit. Artinya seperti itu. Kini secara kalimat dalam bahasa Arab menurut penulis kitab Umdatul Qari. Karena yang namanya tobat itu memiliki tujuan. Dari sanalah ada istilah taubat nasuha. Kenapa kemudian ada istilah taubat nasuha? Ka'anna dzambu, karena seakan-akan dosa itu merobek agamanya. Karena yang namanya dosa maksiat, perbuatan dosa itu merobek agama seseorang. Sehingga kemudian dia bertobat, berusaha untuk menambahnya, untuk menyulamnya, untuk menjahitnya. Segala sesuatu perbuatan dosa yang selama ini merobek agamanya. Kini menurut penulis kitab Umdatul Qari. Ternyata kalimat taubatan nasuha dalam penjelasan ulama-ulama cukup banyak. Besok insya Allah masih di bab itu. Ini agak panjang karena perkataan ulamanya sangat banyak yang menyebutkan terhadap permasalahan yaitu taubat nasuha. Di antaranya itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol, atau mungkin ditambahkan, silakan. Nggih, pripun? Menurut ya. Iya. Iya. Oh, nggih. Oh, iya. Ini terkait masalah kalimat istighfar, ya. Kalimat istighfar itu dalilnya yang pertama dalilnya bersifat umum. Ada dalil kalimat istighfar bersifat umum. Bersifat umumnya gini maksudnya. Rasulullah kan berkata, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah. Dalam hitungan sehari semalam 70 atau 100 kali. Ini dalil umum. Artinya dalil umum ini nek ana wong ngucapna istighfar misal, orang nganggo bahasa Arab, kalimatnya ya Allah ampunilah aku boleh. Iki. Suatu saat panjenengan ditakoni misal contoh, ana wong ngucap istighfar bahasa Indonesia uli ora? Boleh. Karena itu dalil umum. Karena tidak ada spesifik Rasulullah ngomongna kalimat istighfarnya harus seperti ini. Itu yang pertama. Tapi ada dalil khusus yang menyebutkan istighfar-istighfar yang biasa dibaca oleh Nabi. Contoh nek Nabi bersolat, istighfar yang dibaca adalah astagfirullah tanpa ada kalimat al-azim. Nek nang bersolat. Terus mending nek nang dzikir pagi, kalimatnya berbeda. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nang spesifik hadis yang mending Rasulullah ngomong sayyidul istighfar. Terus kemudian, lantas apakah boleh hukumnya tatkala kemudian seorang mengucapkan kalimat istighfar di luar yang ditentukan oleh Rasulullah? Contoh misal,
dheweke jagong wengi-wengi ngucap istighfare astagfirullahalazim, boleh. Karena memang tidak ada petunjuk khusus yang menyebutkan seperti itu. Tapi nek bar salat kudu manut kalimatnya astagfirullah karena wis dicontoni gue. Itu maksudnya. Ki nek terhadap permasalahan kalimat istighfar. Nek bar salat kan karena kalimatnya astagfirullah. Maka jenengannya sudah ikut itu saja. Astagfirullah. Nek terkait masalah yang jenengan dikir bagi kalimatnya dicontoni Nabi. Astagfirullah wa atubu ilaih. Tapi nek tidak yang terikat dengan waktu khusus yang disebutkan oleh hadis Nabi, jenengan bebas mengucapkan kalimat istighfarnya. Sing ora terikat dengan waktu yang disebutkan oleh Nabi. Ke istighfarnya bebas. Kayak gue. Kemudian yang kedua, doa apa yang dikabulkan oleh Allah atau tertolak? Ya. Ini satu. Ini banyak hadisnya sebetulnya. Doa yang dikabulkan oleh Allah diantaranya yang tidak istijal. Karena Rasulullah pernah ditanya. Kata Rasulullah, la yaqbalullahu ta'ala. Allah tidak menerima itu doa seorang. Yang dimana doa seorang itu adalah istijal. Terus ditakoni Rasulullah nang sahabat. Sing istijal apa ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan istijal dalam doa? Dia yang namanya istijal adalah dia berdoa kepada Allah. Begitu sekian lama berdoa kepada Allah, aku telah berdoa kepada Allah, aku berdoa kepada Allah, tapi Allah tidak mengabulkannya. Sampai doa suwe terus dengan sehingga surat doa, surat 3 bulan, yang seperti ini istijal. Orang bakal 3 bulan. Karena jenengan wis suudzon kepada Allah tidak dikabulkan. Yang pertama. Yang kedua, kalau dalam hadis Rasulullah, innallaha la yuqbalu duma'an. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hati yang bermain-main dan hati yang lalai. Terus sampean nakon, hati yang lalai, hati yang bermain-main siapa? Maksudnya adalah hati yang lebih dominan. Dia berbuat maksiat yang sangat banyak tanpa pernah memohon ampun kepada Allah. Ini jenengane hati yang lahin, hati yang lalai. Nek penjelasan sing paling komplit, nek menurut Ibrahim bin Adham. Sebagaimana pengajian mau nang pengajian subuh nang Kelapa Gadang. Ibrahim bin Adham, tatkala dia lewat di kota Basra, lantas orang-orang kemudian mengerumuninya. Begitu mengerumuni, Ibrahim bin Adham ditakoni, ya Ibrahim, ya Aba Ishaq, sungguhnya kami itu mendengar firman Allah. Sungguhnya siapa saja yang berdoa kepada Allah, niscaya Allah kabulkan. Tapi kami berdoa kepada Allah, kami doanya tidak dikabulkan. Dijawab nang Ibrahim bin Adham, matat qulubukum. Karena yang menyebabkan panjenengan doanya tidak diterima oleh Allah dan tidak dikabulkan karena mati hati kalian. Karena 10 perkara. Berarti mati hati panjenengan karena 10 perkara. Secara cepat. Siji diantaranya panjenengan mengenal Allah tapi tidak tunaikan hak-haknya. Kapan-kapan penjelasannya. Yang kedua, panjenengan membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Yang ketiga, panjenengan mencintai Rasulullah tapi tinggalkan sunnah-sunnahnya. Yang keempat, panjenengan kemudian mengaku memusuhi setan atau mengaku bahwa setan adalah musuh kita. Tapi kita sering berbuat perbuatan yang sesuai dengan setan. Yang berikutnya adalah panjenengan berkata ingin masuk ke dalam surga, tapi jarang berbuat sesuatu yang menunjukkan kita masuk ke dalam surga. Sampai berkata takut kepada neraka, tapi banyak kau gadekan jiwa-jiwa panjenengan ke dalam neraka. Berikutnya adalah sampean berkata, sungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang hak, tapi panjenengan tidak pernah mempersiapkannya. Kemudian panjenengan makan dari nikmat-nikmat Allah, tapi kemudian tidak bersyukur kepadanya. Yang terakhir, sampean sering mengubur manusia di liang lahat, tapi tidak pernah mengambil pelajaran di dalamnya. Kenek 10 perkara ini menjadikan dongane dewek terhalang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak sebetulnya.
kalau di dalam hadis-hadis Nabi yang mengarah kepada pemahaman, doa kita kemudian tertolak. Di antaranya itu, kapan-kapan insya Allah. Insya Allah itu lagi dibahas nang malam Kamis. Karena kitab Ibnu Qayyim sedang membahas masalah doa. Di antaranya itu. Cakap ya? Nah, timu bihada majlis talim bidawati Rasulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.